One, two, three, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga kalian tetap semangat dan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perkalian pecahan. Baik pecahan biasa, pecahan campuran maupun desimal. Nah, sebelum itu kita berdoa dulu ya, supaya pelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Oke, langsung saja ya. Untuk kali ini kita akan belajar perkalian pecahan biasa terlebih dahulu. Di sini saya mempunyai 1/2 dikalikan 3/4. Nah, kalau perkalian langsung saja dikalikan, tidak perlu menyamakan penyebut. Apabila penjumlahan dan pengurangan, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Begitu ya, sehingga kalau perkalian kita langsung saja. 1 kali 3 per 2 kali 4. Nah, di sini sama dengan 1 kali 3 sama dengan 3. 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, sehingga 1/2 dikali 3/4 hasilnya adalah 3/8. Contoh yang kedua, saya memiliki pecahan 1/2 dikalikan 8/3. Bagaimana caranya? Sama seperti tadi, atau kita bisa menggunakan teknik coret ya. Coretnya harus silang. Jadi 1 dibagi 3 tidak bisa kan? Maka kita tidak perlu mencoretnya. 8 dibagi 2 bisa? Nah, maka bisa kita coret. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Sehingga 1 kali 4 ya, 1 kali 4 kemudian per 1 kali 3. Baru kita hitung hasilnya. 4/3. Nah, apakah bisa lebih sederhana lagi jawaban 4/3 ini? Bisa kita jadikan ke pecahan campuran dengan cara pembilang dibagi dengan penyebut. 4 dibagi 3 sama dengan 1, ya kan? Kemudian sisa berapa? Sisa 1/3. Sehingga jawaban dari 1/2 dikali 8/3 sama dengan 1/3. Seperti halnya contoh yang pertama tadi, kita coba ya. Tadi untuk cara yang kedua jawabannya adalah 1/3. Kita cocokkan dengan cara yang pertama tadi. 1 kali 8 per 2 kali 3. 1 kali 8 sama dengan 8 per 2 kali 3 sama dengan 6. Bisa kita sederhanakan kan? Nah, dibagi dengan angka yang sama dulu. Dibagi 2, 8 dibagi 2 sama dengan 4, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kembali lagi kan? Kemudian kita sederhanakan lagi menjadi pecahan campuran, yaitu 1/3. Kalau tadi kita belajar tentang perkalian pecahan biasa, nah sekarang kita akan belajar perkalian pecahan campuran. Caranya kita harus merubah pecahan campuran ini menjadi kepecahan biasa terlebih dahulu. 2 dikali 2 sama dengan 4, 4 ditambah 1 sama dengan 5 per 2. Dikalikan 4 kali 3 sama dengan 12, 12 ditambah 2 sama dengan 14 per 3. Baru bisa kita kalikan. Kita bisa menghitungnya dengan cara yang pertama tadi, yaitu 5 dikali 14 per 2 dikali 3, atau bisa kita coret 14 dengan 2-nya ya. Oke, kita gunakan cara yang pertama dulu ya. 5 kali 14 per 2 kali 3 sama dengan 20, simpen 2, 5, 70 per 6. Oke, 70 per 6 kita sederhanakan menjadi 11 sisa 4 per 6. Nah, apakah sudah selesai sampai di sini? Oh, ternyata 4/6-nya bisa kita sederhanakan, Bu. Kita bagi dengan angka yang sama menjadi 11. 4 dibagi 2 sama dengan 2, 6 dibagi 2 sama dengan 3.
Sehingga jawabannya adalah 11/2/3. Nah, contoh dengan langkah yang kedua tadi dengan cara dicoret. 5/2 dikali 14/3. 5 bisa kita coret dengan 3? Tidak bisa, karena bukan bilangan yang sama atau kelipatan. Kemudian 2 dengan 14 bisa kita coret? Bisa, ya. 14 dibagi 2 sama dengan 7. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Sehingga 5 kali 7 per 1 kali 3. 5 kali 7 sama dengan 35/3. Nah, dari sini kita sederhanakan menjadi 11/2/3. Hasilnya sama, bukan? Oke, kalau tadi kita sudah belajar tentang perkalian pecahan biasa, kemudian perkalian pecahan campuran. Nah, sekarang kita akan belajar tentang perkalian desimal. Nah, perkalian desimal ini harus kita susun. Bu, untuk perkalian ini apakah komanya harus lurus? Karena kalau di penjumlahan dan pengurangan desimal, maka komanya harus terletak satu garis lurus. Untuk di perkalian tidak harus lurus, tapi yang perlu ditekankan adalah berapa angka di belakang koma. Yang pertama, 2 angka di belakang koma. Kemudian yang kedua, 1 angka di belakang koma. Sehingga kalau di total menjadi 3 angka di belakang koma. Baru kemudian kita hitung dengan cara disusun. 0,23 dikalikan 1,2. Kita hitung ya. 2 kali 3 sama dengan 6. 2 kali 2 sama dengan 4. 2 kali 0 sama dengan 0. 1 kali 3 sama dengan 3. Perhatikan letaknya ya. 1 kali 2 sama dengan 2. 1 kali 0 sama dengan 0. Baru kita jumlahkan. 6. 4 tambah 3, 7. 0 tambah 2, 2. 0. Nah, dari sini baru kita kembalikan tadi berapa angka di belakang koma, ya, 3 angka di belakang koma. Maka kita hitung dari belakang. 1, 2, 3. Depannya baru kita beri koma. Sehingga hasil dari 0,23 dikali 1,2 adalah 0,276. Bagaimana? Bisa dimengerti sampai di sini? Selanjutnya, saya akan memberikan contoh perkalian dari pecahan campuran, yaitu pecahan biasa dikalikan desimal. Dengan cara apa kita harus menyelesaikannya? Ya, betul. Kita harus merubahnya menjadi pecahan yang sama. Kalau misalkan ini 0,2 dan ini 1/2, silakan ya. Bisa dipilih pecahan mana yang menurut kalian mudah. Bisa jadi 0,2 dijadikan pecahan biasa atau sama-sama dijadikan desimal. Contoh yang pertama, saya akan menjadikan desimal. 1/2 kita rubah menjadi desimal menjadi 0,5. Sehingga 0,5 dikali 0,2. Berapa hasilnya? 2 kali 5, 10, simpan 1. 2 dikali 0 sama dengan 0, ditambah 1. 0 kali 5 sama dengan 0. 0 kali 0 sama dengan 0. Kita jumlahkan 0, 1, 0. Berapa angka di belakang koma? 2. Ya, 1, 2, depannya kita beri koma. Nah, apabila seperti ini, 0,10, maka yang satu di belakang tidak perlu kita ikutkan. Sehingga jawabannya adalah 0,1. Kecuali 0,102. Ini harus kita ikutkan semuanya. Tapi apabila 0,10, 0,10, maka 0 yang di belakang tidak perlu kita ikutkan. Jadi jawabannya adalah 0,1. Nah, cara yang kedua, kita akan merubahnya menjadi kepecahan biasa. 1/2 dikali 0,2. 0,2
kita jadikan pecahan ya, menjadi 2 per berapa? Satu angka di belakang koma, per 10. Ya, kita sederhanakan dibagi dengan angka yang sama, menjadi 1 per 5. Sehingga 1 per 2 dikalikan 1 per 5. Langsung ya, kita kalikan menyamping. 1 kali 1 per 2 kali 5. 1 per 10. Nah, jawabannya sama tidak dengan ini? Sama bukan? Kalau 0,1 dijadikan ke pecahan biasa, maka dia berarti 1 per 10. Sedangkan 1 per 10, jika kita jadikan ke desimal, maka dia juga menjadi 0,1. Sampai di sini bisa dipahami? Apabila kurang jelas, bisa ditanyakan. Demikian pelajaran kita hari ini, semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.